gue sebenarnya udah tahu ini dari dulu ya. Jadi memang kasus ijazahnya Bang Rismon sebenarnya gue lebih ke diem sih dari dulu, nggak ngurusin pandangan-pandangan orang karena gue udah ngecek sendiri. Ini fun fact ya, gue sebenarnya udah tahu kalau Bang Rismon itu agak diragukan lulusan Yamaguchi-nya gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu apa ya namanya ya, alasan dia berbelot gitu, membelot. Tapi yang kasihannya tuh ternyata dari pihak pendukungnya Pak Jokowi masih melanjutkan untuk laporannya gitu loh. Jadi kasihan ini, jadi Bang Rismon dimusuhin pendukungnya Pak Roy, dimusuhin juga sama pendukungnya Pak Jokowi. Ya, tapi itu pilihan hidup lah ya. Kita nggak tahu isi hati orang itu kayak apa. Nah di sini gue kepengen apa ya, bareng-bareng kita nge-cross check bareng-bareng. Siapa tahu gue juga dulu salah lihat ya, tapi kita cross check bareng-bareng. Kita cari apa namanya di jurnalnya apa namanya Yamaguchi, apakah tercantum ijazah S2 S3-nya Pak Rismon atau enggak nih. Yaps. Kita bisa lihat di sini ya. Kalian bisa ngecek di Padlet Yamaguchi. Nah, di sini itu kalau kita ngetikin kata Rismon itu ada satu ya, ada proceeding. Ini proceedings itu kayak conference papernya gitu. Nah, gue mau disclaimer dulu ya di sini ya. Gue mau disclaimer. Gue itu dulu pernah lulus kan jadi bohongan. Gue pernah kuliah di Universitas Diponegoro, tapi gue nggak menyelesaikannya ya, karena memang gue bodoh gitu dan nggak bisa ngikutin kemauan dosen dan gue rewel lah gitu istilahnya gitu. Jadi ya gue mending ngomong kayak gini daripada gue ngaku-ngaku lulusan Undip. Tapi di Undip gue punya banyak apa ya, kejuaraan, pernah menjuarai banyak lomba gitu lah, entah itu nasional maupun internasional. Tapi di sini karena apa ya, gue terdidik dengan integritas yang tinggi, makanya gue pantang bohong atau pantang malsuin dokumen-dokumen gitu. Nah ya lanjut ya. Di sini ada satu stochastic resonance of Fitzhugh-Nagumo. Nah ini tuh proceedingnya Rismon Sianipar. Kita bisa lihat ya. Ini kreator pertama ya, baru proceeding. Kreator pertama tuh baru proceeding. Jadi belum ada doktoral ininya apa namanya, papernya lah ya. Ada lagi kalau ini kan namanya Sianipar Rismon H. Ada juga yang misalnya kita kopas dulu di sini. Ini yang Hasiholan ya. Ini pas nggak ada Sianipar, coba. Nah, ini ada juga yang bernama Sianipar RH ya. Bentar. Ini Sianipar RH, terus yang ini Rismon Sianipar Rismon H. Nah, yang Sianipar RH ini jurnal artikel ya, jurnal artikel. Jadi bukan doktoral. Kalau misalkan kita ngecek yang Mike Hideyoshi yang katanya itu pembimbingnya profesor, itu doktoral tesisnya itu 1. Dan itu di 2011 gitu. Sementara Bang Rismon itu ngakunya 2000 berapa ya, 8 udah jadi S3. Seperti itu. Jadi kurang match atau nggak tahu sih, gue sebenarnya kurang begitu paham. Jadi
Ya pokoknya si Mike Hidetoshi ini itu doktoral tesisnya di tahun 2011 atau coba kita buka deh tahun berapa. Dead issues. Ini dead issues juga nggak tahu. Pokoknya ini harusnya tuh kayak gini gitu. Ada doktoral tesis ya tipenya. Dengan tipe doktoral tesis ini wajib nih bagi lulusan-lulusan S3 di Jepang, itu wajib ada ininya. Sementara punyanya Bang Rismon itu baru conference paper dan jurnal artikel. Jadi belum ada doktoral tesisnya. Oke. Nah, ini juga 2 ya, berarti yang Sianipar RH dan Sianipar Rismon H gitu atas namanya, yang stochastic sama yang edge detection. Nah, terus kita cek juga yang di bagian paten. Nah, ini udah jelas ya di Yamaguchi-nya itu punyanya Bang Rismon itu nggak ada doktoral tesis ya. Ini doktoral tesis itu punyanya Mike Hidetoshi. Ini kalau misalkan dibuang doktoral, ini banyak banget nih karya ilmiah, jurnalnya sama apanya? Jurnalnya sama conference papernya, terus bulletin paper, book, banyak pokoknya. Ini jurnal artikelnya 100 nih. Banyak banget. Ini bener-bener profesor ini, Mike Hidetoshi. Nah, kalau misalnya kita kan dulu pernah ya Bang Rismon ngomong kalau di Jepang itu harus ada paten ya. Ini kita searching nih patennya di Google Paten. Ada ketika kita searching inventor, ini ada satu paten yang tercantum di dalam Google Paten. Ini JP008 bla bla bla. Kita bisa lihat di sini. Ini statusnya pending dan Bang Rismon pun namanya di bagian ketiga ya. Jadi dia inventor aslinya itu Profesor Hidetoshi Mike ini, yang mirip sama proceedingnya tadi. Nah, artinya ini pun statusnya masih pending ya. Nggak tahu ini status apa pengajuannya. Bahkan ini diajuan 2006 gitu. Sampai 2008 pun publikasinya baru nama ini ya. Oh, ini kayak historinya mungkin ya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu paham sih. Yang jelas di sini patennya itu Bang Rismon cuman di nama ketiga ya, artinya bukan orang utamanya gitu. Dan apakah ketika dia punya paten otomatis dia menjadi doktor S3 di Yamaguchi? Nah, gue sempet tanya ini ke AI, ternyata enggak ya. Nih, namun dokumen ini tidak membuktikan bahwa ia lulusan S3. Paten adalah bukti proses riset, sementara ijazah S3 adalah bukti kelulusan dari semua tahap akademik gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini udah ku tahu ya, udah gue tahu bener-bener pas kasus ijazahnya Bang Rismon itu dipermasalahkan dan para buzzer juga ini dong teliti juga ijazahnya Rismon palsu tuh. Nah, karena gue dulu masih sangat respect kepada Bang Rismon, gue ngomong, lah kan Bang Rismon bukan pejabat publik ya. Jadi nggak gue teliti. Sebenarnya gue di belakang udah ngecek, udah nge-cross check semuanya, dan ternyata emang berkorelasi banget gitu. Sama ini susah banget lagi buat ngomong, masih ngantuk. Dan ya, dulu gue ngomong karena dia itu bukan pejabat publik, jadi gue nggak mengungkapkan itu secara publik gitu.
Tapi gara-gara dia itu sekarang tiba-tiba berbelok dan gue sangat-sangat kecewa. Gue nggak peduli mau dia itu tiba-tiba jadi double agen atau jadi agen yang menyusup, gue nggak peduli. Yang jelas itu apa ya, menurut gue kurang apa ya, walaupun dia tiba-tiba apa ya, membelot lagi, gue udah hilang respect sih. Karena pertarungan sebenarnya secara kesatria itu ada di pengadilan gitu. Walaupun gue takut di pengadilan. Tapi dia udah berapi-api, lebih baik mati, lebih baik apalah inilah daripada jadi penjilat. Ternyata ya seperti yang kita lihat. Nah, yang uniknya lagi, ini dari YouTuber Nusantara ya, yaitu Bang Bill dan Pak Joshua dan Pak Roni Teguh itu udah mengunjungi Yamaguchi. Kalian bisa nonton nih, gue promosiin nih, promosiin bener-bener punya Bang Bill, karena gue apa ya, sangat terbantu juga, tercerahkan karena ini apa namanya, membuka informasi baru. Kalian bisa nonton aja nih video. Ini Bang Bill Offset itu YouTuber Nusantara yang dulu apa ya, ya udahlah kayak gitulah ya. Pokoknya pendukungnya Pak Joko Widodo. Tapi gue dukung sekarang ya. Jadi karena di sini juga dia masih memusuhi Pak Rismon, walaupun Bang Rismon itu udah baikan sama Gibran sama Pak Jokowi. Ya pokoknya kalian lihat aja di sini. Ini detail apa ya, kunjungan beliau ini ke Yamaguchi gitu. Ya, dari gue itu aja paling ya.